Ah, capeknya. Tristan membuka baju dan menyambar handuk. Sayang. Ada apa? Mau mandi bareng? Ih, jangan bercanda. Aku mau bicara serius, gerutu Haruna. Tristan tidak jadi masuk ke kamar mandi. Ia menghampiri Haruna dan duduk di sampingnya. Mereka duduk di tepi ranjang. Ini soal asisten kamu. Haruna mengawali diskusi mereka. Ada apa dengan Levi? Jadi, ternyata Sari menyukai Levi. Tapi, asisten kamu itu gak bisa ditebak isi hatinya. Aku mau minta tolong sama kamu. Tolong cari tahu, Levi itu suka sama Sari tidak, ucap Haruna. Akan aku cari tahu, tapi, apalagi, tanya Haruna dengan tatapan curiga. Harus ada upahnya. Apa? Umumkan pernikahan kita secara resmi. Aku tidak tahu apa alasan kamu menyembunyikan pernikahan kita. Aku sudah lelah sembunyi-sembunyi dari orang lain. Kita tidak bisa bergandengan tangan di depan orang lain. Rasanya seperti sedang berselingkuh dengan istri sendiri, keluh Tristan. Baiklah. Mulai besok, ayo kita bergandengan tangan dan memberitahukan kepada semua staf, ucap Haruna dengan senyum lebar. Benarkah? Tanya Tristan meyakinkan. Haruna tersenyum dan mengangguk. Tristan memeluk Haruna dengan bahagia. Terima kasih sayang. Tristan sangat bahagia. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan hubungan mereka. Keesokan hari, Tristan memberitahu rencananya kepada Haruna. Ia akan menyewa preman untuk berpura-pura mengganggu Sari di jalan. Tugas Haruna adalah memancing Levi ke arah yang biasa dilalui Sari saat berangkat ke Ban. Kenapa harus aku? Kalau aku yang memintanya, Levi bisa curiga. Mau aku bantu mereka tidak? Ya udah. Oke, aku cari alasan untuk memancing Levi ke arah yang ditentukan oleh Tristan. Kapan mau beraksi? Nanti sore, saat pulang kerja. Jadi, mereka bisa berdua lebih lama karena sudah pulang kerja. Oke. Haruna memberi tanda oke dengan jarinya. Mereka mulai mengerjakan tugas masing-masing. Haruna pergi ke bagian teller dan Tristan masuk ke ruang direktur. Haruna sengaja tidak memberitahukan Sari soal rencana Tristan, agar rasa takut yang dirasakan Sari tampak natural. Jam istirahat tiba, Haruna pergi ke lantai atas. Ia mengajak Tristan makan siang. Kali ini, mereka berjalan sambil bergandengan tangan tanpa malu-malu. Kamu mau makan apa sayang? Apa saja, jawab Haruna. Mereka melangkah bersama menuju resto. Terdengar beberapa karyawan bergosip di belakang Haruna dan Tristan. Sari yang kebetulan mau pergi makan siang, mendengar mereka bergosip. Ih, Haruna gak tahu malu banget. Tua-tua menggaet berondong, ucap salah satu karyawan Ban. Mereka berkumpul dan menatap Haruna yang menggandeng lengan Tristan dengan manja. Sari berdiri di belakang mereka. Mendengar mereka terus menghina Haruna, Sari pun bereaksi. Mereka sudah menikah sejak lama dan sudah memiliki putra. Kemarin, putranya baru saja berulang tahun. Sari mendorong mereka supaya menyingkir dari jalannya. Sari melenggang menyusul Haruna dan Tristan. Sore hari. Haruna meminta Levi untuk membelikan makanan di jalan yang sudah Tristan tentukan. Levi mengiyakan tanpa curiga. Haruna juga meminta Sari untuk segera pulang, tidak perlu mampir kemanapun dan jangan banyak tanya. Meskipun sedikit merasa aneh dengan sikap Haruna, tapi Sari tetap mengikuti perintah Haruna. Aneh. Ah, sudahlah. Aku yakin, Haruna melakukan hal aneh bukan tanpa sebab, gumam Sari. Ia segera memacu motornya untuk pulang ke rumah. Di tempat yang sudah ditentukan, Tristan bersembunyi dengan dua orang preman yang dibayar untuk menggoda Sari. Ketika Sari melintas, ia segera memerintahkan kedua preman itu untuk menghadangnya. Ingat, kalian berdua tidak boleh menyakitinya. Tunggu sampai temanku datang dan membantunya. Buat semua adegannya dengan serapi mungkin. Tenang saja, kalau kalian terluka, aku akan menambah bayarannya. Cepat pergi, perintah Tristan. Kedua preman itu menghadang sepeda motor Sari dengan sepeda motor mereka. Kedua preman itu menyentuh tangan Sari, seolah mereka ingin menculik Sari. Tepat dengan perkiraan Tristan, Levi datang dan menghajar mereka berdua. Setelah kedua preman itu kabur, Levi mengantarkan Sari pulang ke rumahnya.
Yes. Berhasil. Tristan bersorak merayakan keberhasilan rencananya. Levi mengantar Sari menggunakan motor metik milik Sari. Tubuh wanita itu tampak gemetar ketakutan. Levi khawatir kalau Sari membawa motornya sendiri. Karena itulah, Levi mengendarai motor Sari dan memboncengi Sari. Tiba di rumah Sari, Levi berpamitan. Namun, Sari meminta tolong kepada Levi agar tidak pergi. Ia sangat ketakutan. Baiklah. Aku akan menemanimu. Aku hanya akan mengambil mobilku dan aku akan menemanimu setelah itu, ucap Levi dengan lembut. Baru beberapa langkah Levi pergi dari pintu rumah. Telepon Sari berdering, Levi tiba-tiba ingin menguping pembicaraan Sari. Entah mengapa, Levi curiga kalau yang menelepon adalah pacarnya Sari. Haruna. Jadi, kalian yang menyuruh kedua preman itu menggangguku? Kalian jahat, maki Sari di telepon. Oh, jadi Tristan dan Haruna yang menyuruh preman itu. Jadi, dia sengaja menelepon dan memintaku membeli makanan di daerah ini, karena sengaja ingin membuatku bertemu dengan Sari. Biarlah. Aku akan berpura-pura tidak tahu. Mereka pasti ingin mendekatkan aku dengan Sari. Levi mengambil mobilnya di tempat kejadian lalu memarkirkan mobil itu di depan rumah Sari. Saat Levi masuk ke dalam rumah, Sari sudah lebih tenang. Mungkin karena dia tahu kalau para preman itu bekerja atas suruhan Tristan. Tidak ada lagi yang harus Sari khawatirkan. Levi berpura-pura tidak tahu kalau semua hanya bohong. Kebohongan yang diciptakan oleh sahabat karibnya. Kau sudah lebih tenang? Iya. Terima kasih, jawab Sari. Ia merasa canggung. Memikirkan permintaannya agar Levi tidak meninggalkannya dan menemaninya. Ia baik-baik saja, sekarang ia harus mengusir Levi, tapi bagaimana caranya? Apakah kamu lapar? Setelah kejadian tadi, kamu pasti masih syok. Aku akan memasak untukmu. Levi membuka jasnya lalu menyampirkannya di kursi. Ia menggulung lengan kemejanya sampai ke siku. Dengan cekatan bak chef, Levi membuat makanannya. Dari lihainya Levi memotong-motong sayuran, Sari berdecak kagum. Kau sangat pintar memasak, puji Sari. Aku hanya tinggal sendiri di rumah. Kalau aku tidak belajar memasak sendiri, aku bisa kelaparan, hahaha. Levi tertawa. Itu bukanlah hal sulit baginya. Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Levi memasak tumis kangkung dan membuat omelet telur. Setelah matang, ia menatanya di meja makan. Selama menunggu Levi memasak, Sari menonton televisi. Namun, ia malah ketiduran. Saat Levi menghampirinya, Sari merajuk manja dengan mata tertutup. Imut sekali. Aku baru tahu, jika wanita di depanku ini memiliki paras yang sangat imut ketika tidur, gumam Levi. Karena tidak tega melihatnya sangat kelelahan, Levi tidak meninggalkannya sendirian. Perlahan makanan mereka sudah sangat dingin. Sari masih tertidur sampai tengah malam. Ia memang korban yang tidak tahu apa-apa. Sari menggeliat saat cahaya matahari menyapa wajahnya. Terasa hangat dan segarnya udara pagi yang masuk melalui jendela. Sari beranjak bangun dan melangkah ke dekat jendela. Tatapannya tertuju ke arah langit yang sangat cerah hari ini. Ia menarik kedua tangannya ke samping dan melakukan olahraga ringan. Tiba-tiba gerakan Sari berhenti, ia tertegun sambil menaikkan sebelah alisnya. Ada yang aneh, tapi Sari belum ingat hal apa yang terasa aneh itu. Ia mengingat kejadian kemarin sore sepulang bekerja. Ia ingat, kemarin pulang bersama Levi. Matanya membelalak lebar saat ingat kalau dia tertidur di sofa. Kepalanya langsung terasa berdenyut, bagaimana dia bisa terbangun di ranjang dalam kamar. Levi. Apa dia sudah? Ah, tidak. Tidak. Dia tidak mungkin melakukan hal yang macam-macam padaku. Mungkin, dia memindahkan aku ke kamar, lalu dia pulang, pikirnya. Tok. Hah? Dia belum pulang. Sari kelebakan saat Levi mengetuk pintu kamar. Ia mondar-mandir kebingungan. Wanita selalu ingin terlihat cantik di depan orang yang disukainya. Namun, penampilan Sari saat bangun tidur sangat berantakan. Ia tidak berani bertemu Levi. Sar, apa kamu sudah bangun? Sudah, jawab Sari gugup. Ia berlari dan mengunci pintunya. Boleh aku masuk? Tanya Levi sambil memutar gagang pintu.
Namun, ia tersenyum geli saat menyadari pintunya terkunci. Levi ingat kalau semalam ia memindahkan Sari dan dia tidak terbangun sampai pagi. Jadi, Sari baru saja mengunci pintunya. Dia takut padaku? Levi bertanya-tanya dalam hati. Aku akan menemuimu, tapi setelah mandi, jawab Sari di balik pintu. Aku tunggu di depan, ucap Levi. Ia pergi ke ruang tamu dan duduk menunggu Sari keluar dari kamar. Sambil menunggu, ia membuka ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Tristan. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Haruna melihat ponsel Tristan menyala dan sebuah pesan masuk ke nomor itu. Saat ingin membuka pesan itu, ternyata ponsel Tristan memakai kata sandi. Haruna menaruh ponsel itu kembali di atas nakas. Ceklek. Tristan keluar dari kamar mandi. Ia menatap aneh ke wajah istrinya. Haruna berdiri menatap tajam padanya. Kedua tangan Haruna bersilang di depan dadanya. Ia memikirkan sesuatu, apa salahnya kali ini? Ini masih pagi, tapi wajahmu seperti senja yang gelap. Apa yang terjadi? Tanya Tristan sambil memakai baju. Kamu bisa melihat semua isi di dalam memori ponselku, tapi milikmu malah dikunci. Tidak adil. Mulai sekarang, aku juga mau mengunci ponselku. Biar aku bebas menyimpan foto mantan pacar dan juga pria-pria tampan yang aku potret di jalan, gerutu Haruna. Ia keluar dari kamar lalu membanting pintu. Tristan mengangkat bahu. Dasar wanita, keluhnya. Ia menghela napas panjang. Hanya karena ponselnya terkunci dan istrinya marah-marah. Tristan mengubah kata sandinya menjadi nonaktif. Sebelumnya, Tristan memakai kata sandi dengan inisial, HTR, yang berasal dari namanya, Raja, dan Haruna. Karena istrinya merajuk, ia pun menonaktifkan kunci ponselnya. Haruna tidak mau bicara dengan Tristan sampai mereka berangkat ke Ban. Di dalam mobil, Haruna selalu mengacuhkan ucapan dan pertanyaan Tristan. Mobil pun menepi, Tristan mengunci pintu mobil supaya Haruna tidak keluar. Kenapa berhenti? Kamu marah? Cuma karena aku pakai kata sandi di ponselku? Kamu kan tinggal tanya kata sandinya apa, beres, ucap Tristan. Memang mudah saat bicara. Tapi, kamu tahu tidak? Sikap kamu yang main rahasia-rahasia seperti ini tuh, bikin aku curiga. Curiga kenapa? Mungkin saja, kamu punya selingkuhan. Karena itu ponselmu memakai kata sandi, ucap Haruna dengan nada seperti menahan tangis. Tristan mengusap puncak kepala Haruna dan memberikan penjelasan. Sayang. Di dalam hatiku, cuma ada kamu seorang. Mana mungkin, aku menyimpan wanita lain. Lihatlah. Tristan memberikan ponselnya kepada Haruna. Haruna mengambil ponsel Tristan dan melihat semua yang tersimpan di dalam ponselnya. Dari galeri foto, video, dan juga nomor kontak yang tersimpan. Sampai tiba Haruna membuka pesan. Hah? Haruna memekik dan mulutnya menganga. Ia menoleh ke arah suaminya dengan pandangan takut. Ada apa? Tanya Tristan sambil merebut ponselnya dari tangan Haruna. Ia tertawa melihat pesan dari Levi. Kamu takut karena melihat ini? Haruna mengangguk. Pesan berisi ancaman itu dianggap serius oleh Haruna. Tristan berhenti tertawa karena Haruna terlihat sangat ketakutan. Hei, jangan takut sayang. Levi bukan hanya asisten, tapi sahabat dan juga saudara bagiku. Dan aku tahu seperti apa dia. Ini hanya lain-lain, ucap Tristan. Sungguh, tanya Haruna. Tristan mengangguk dan berkata, sungguh. Ia menyalakan mesin mobilnya kembali dan melaju menuju Ban. Sari sudah berdandan rapi, ia keluar dan menemui Levi dengan perasaan canggung. Levi tersenyum, saat Sari keluar dari kamar. Antara sadar dan setengah melamun, ia melihat wajah Sari sangat bersinar pagi ini. Selamat pagi, sapa Levi. Selamat pagi, asisten Levi, balas Sari. Kenapa memanggilku asisten? Itu hanya untuk di lingkungan kerja saja. Jangan memanggil seperti itu atau aku akan memutuskan hubungan denganmu, kelakar Levi. Pria dingin itu sudah bisa bercanda. Sedikit demi sedikit, ia terlihat lebih hangat. Lalu, saya harus panggil apa? Tanya Sari ragu-ragu. Kemudian ia ingat sesuatu, memutuskan hubungan. Memangnya kita punya hubungan apa? Tambahnya. Teman kan? Katanya kita berteman, rajuk Levi.
Ah, benar. Kita berteman, ucap Sari mengulangi ucapan Levi. Bodohnya aku. Apa yang aku harapkan dari kebaikan Levi? Kami hanya berteman. Benar, hanya teman, tapi kenapa hatiku semakin lama semakin sakit? Sari melamun di depan Levi. Pandangannya menatap lurus ke arah manik mata hitam milik Levi. Laki-laki yang membuat Sari jatuh cinta, justru membawa luka untuknya. Levi memanggil Sari sampai 2 kali. Namun, Sari masih tenggelam dalam lamunan. Hingga Levi bangun dan berdiri di depannya. Tangannya menyentuh kening Sari, tapi gadis itu segera mundur 2 langkah. Maaf. Aku hanya khawatir kalau kamu sakit. Kamu terlihat pucat dan banyak melamun. Aku tidak bermaksud kurang ajar, ucap Levi. Ia mengajak Sari sarapan. Pagi-pagi sekali, Levi membuatkan nasi goreng untuk Sari. Semalam, Sari tidak makan apapun karena Sari ketiduran. Selesai sarapan, Levi mengantarkan Sari dengan menggunakan mobilnya menuju ke tempat kerja. Sepanjang jalan, mereka membisu. Hanya keheningan yang menemani mereka di dalam mobil yang sedang melaju perlahan. Ingin rasanya Levi bertanya, tapi wajah Sari yang terlihat sedih itu membuat Levi mengurungkan niatnya. Ia akan menanyakannya di pesan sosial media saja nanti malam. Hanya di sosmed, mereka bisa berbicara dari hati ke hati. Tiba di depan bank, Levi turun dan memutari mobil untuk membukakan pintu. Namun, gadis itu sudah lebih dulu keluar dari mobil dan masuk ke dalam. Levi menghela napas berat. Apakah ada yang salah dengan ucapanku? Levi bertanya-tanya.